Annyeonghaseyo, masa depan dunia. Ini bukan season pertama, ini season 2. Terima kasih sudah 3 bulan kalian menahan rasa ingin tahu lanjutan bedah K-pop season 2 ini. Khususnya para Hello dan juga ARMY Indonesia. Sampai kalian turun tangan untuk keluarin aku dari drama semuanya ini. Sampai kalian transfer ke rekening BCA aku. Aduh. Terima kasih. Shalom. Kamera ini juga kalian kasih, dan semua bantuan ini kalian kasih, dan aktif ikutin Instagram aku dan juga komen aku, dan brand-brand juga yang aku kerjasama dengannya itu mereka sabar menunggu aku. Jadi aku kayak terharu banget gitu. Jadi aku balas budi yang aku setelah terima ini dengan album giveaway Smack of the Soul-nya ada 4. Yeay! Jadi kemarin tuh kan aku bisa kasih pemenangnya itu hanya 2 orang kan. Kalau episode ini aku bisa kasih 4 orang. Jadi pantangin terus ya bedah K-pop episode 2 ini. Semakin hari aku semakin nyadar aku tuh bukan siapa-siapa. Aku tuh nggak bisa menjadi YouTuber kalau tidak ada support dari kalian. Aku nggak ngerti kalian tuh kenapa suka banget sama aku, dan kenapa kayak supportnya kayak begitu luar biasa gitu loh sama aku. Ya aku tahu sih karena aku lucu dan cantik. Fokus. Jadi selama persiapan konten bedah BTS ini, pas banget BTS mengeluarkan full album keempat juga kan. Apalagi music video Black Swan tanggal 4 Maret kemarin. Jadi banyak materi buat aku. Emang agak pusing sih awalnya, tetapi kalian tuh bakal merinding bagaimana caranya BTS ya mencampurkan BU dengan BTS asli itu satu. Dari album awal sampai album sekarang. BTS di dalam BU, BTS di dunia asli, mereka berjalan bersama-sama. Boom! Jangan bilang kalian sudah lupa sama BU itu apa. My heart is oh my god. Kalian yang sudah lupa atau belum nonton episode 1, pelajarin dulu ya sebelum lanjut episode J-Hope ini. 완벽하지 못했던 나를 탓해 Breaking my head, breaking my step Always 그저 잘하고 싶었고 깨지고 싶었는데. Jadi kalian harus memiliki dasar kerangka berpikir ini. Setiap karakter di dalam BU itu memiliki trauma yang berbeda-beda. Mereka berusaha sekali untuk keluar dari trauma itu, tetapi tidak bisa. Trauma itu terus menghantui mereka. Di episode kemarin, trauma atau luka atau cangkang teler yang dimiliki oleh Jimin supaya dia bisa menghancurkan trauma itu dan terbang tinggi seperti seekor burung itu adalah pemerkosaan atau kekerasan atau menyaksikan pembunuhan anak kecil bernama Choi menurut Beatrice. Terima kasih ya Beatrice, masukannya komawa. Di episode ini, apa trauma atau cangkang teler yang dimiliki oleh J-Hope? Aku kasih tips ya buat menjadi ARMY yang pintar. Kalian harus menganalisa apa item atau lingkungan atau suatu suasana yang selalu muncul dengan J-Hope. Apa itu? Apa jawabannya? Benar! Tapi beneran supaya kalian bisa menghayati itu, aku pakai nama Hosok ya. Jadi Hosok ini memiliki trauma pada saat dia masih kecil, sama seperti Jimin. Kalau kita membaca buku dan notes, tertulis demikian. Gak begitu ingat wajah ibu aku yang aku lihat pada hari itu. Apa yang aku ingat hanyalah diberi coklat bar saat aku melihat-lihat taman bermain. Hosoka, 둥감 apa? Hosok, mulai sekarang hitung angka 1 sampai 10 dan baru buka mata ya. Setelah aku membuka mata, ibu tidak ada lagi. Aku menunggu dan menunggu lagi tetapi ibu tidak kembali. Hosoka!
Sejak saat itu, Hosok tidak bisa menghitung angka sampai 10. Pasti dia akan keringat dingin, gemetar, sampai dia pingsan sebelum dia menyebut angka 10. Bukan karena dia nggak bisa hitung ya. No fun, no fun. Makanya Hosok yang sering pingsan ini akan sering pergi ke rumah sakit kan. Itu alasannya kenapa Hosok dan Jimin itu sering ketemu di rumah sakit. Udah tahu ya. Wah, udah pinter, level up. Ternyata Hosok itu bukan sekedar pingsan karena trauma, tetapi dia memiliki gangguan mental. Buktinya ada di video Wings short film. Hosok itu didiagnosis dia adalah Munchausen syndrome. Tuh, lihat tuh. Itu Munchausen syndrome. Sindrom Munchausen adalah gangguan mental yang dicirikan dengan penderitaannya yang sering pura-pura sakit. Umumnya berkaitan dengan trauma masa kecil. Yang mengalami sindrom ini melakukan hal tersebut untuk menarik simpati dan perhatian orang lain. Jadi Hosok itu suka pingsan, tapi pingsan itu pingsan palsu. Hanya karena dia mau caper. Dan dia ngaku juga di buku Notes. Obat yang tidak usah diminum pun aku minum dan pingsan dimanapun. Karena Munchausen syndrome itu hanya pura-pura, jadi obat yang dikasih kepada pasien pun palsu. Obat palsu yang namanya placebo. Kalian tuh bisa lihat di sana tuh, lihat tuh. Aduh. Placebo adalah sebuah pengobatan yang tidak berdampak atau penanganan palsu yang bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan. Jadi Hosok sendiri tahu itu sakit palsu dan dia minum obat palsu. Tapi tidak ada cara lain karena mentalnya dia tidak sanggup untuk menghandle traumanya dia. Tapi salah satu gejala dari Munchausen syndrome ini adalah lama-lama pasien tidak bisa membedakan mana sakit beneran dan mana sakit palsu. Sama seperti Jimin di episode kemarin. Setelah dia berbohong, berpura-pura dia tidak apa-apa, dia beneran tidak tahu apakah dirinya itu beneran tidak apa-apa atau apa-apa. Boom! Ini cangkang telurnya Hosok. Trauma pernah dibuang sama ibunya sendiri. Jadi cara dia untuk memenuhi kekosongan peran ibu adalah ya mencari perhatian, tapi dengan cara negatif. Gimana? Ya gangguan mental, Munchausen syndrome. Dia berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Sekarang kalian ngerti kan kenapa J-Hope itu membuat lagu yang berjudul Mama, dan di berbagai macam video dia bersama dengan chocolate bar, dengan obat, dan dengan suasana taman bermain. Termasuk gambar ibu dan anak dan patung Pieta di music video Blood, Sweat, and Tears. Kalau kalian tidak tahu apa itu patung Pieta, pelajari di Google. Itu PR. Masih ingat persona yang kita pelajari dari buku Map of the Soul yang ditulis oleh Carl Gustav Jung, bukan Jung ya, tapi Jung, bahwa kita memiliki persona lebih dari satu, dan persona ini kepribadian yang kita ingin tunjukkan kepada dunia supaya kita diterima oleh masyarakat. Seperti sebuah topeng, dan memang kata persona ini datang dari bahasa Latin yang berarti topeng. Hosok pun memiliki persona lebih dari satu dan kita bisa baca dari bio. Pertama, Hosok sebagai seorang dancer yang sangat bebas dari segalanya. Pertama kali aku menari itu saat sekitar 12 tahun. Apa yang masih ingat pada hari itu sampai sekarang adalah suara tepuk tangan, sorakan, dan pertama kalinya aku menjadi diri aku sendiri. Pada saat Hosok menari, dia bilang dia merasa terbebas dari segalanya, termasuk tolak ukur dan pandangan dunia. Kalau menurut aku, mungkin dia merasa bebas dari persepsi orang-orang yang buruk terhadap anak yatim piatu atau anak terbuang seperti Hosok gitu. Hosoka!
Persona kedua adalah seorang kakak yang bisa diandalkan oleh member BTS di dalam BU. Khususnya bagi Jimin, Hoseok itu kan menjadi kakak yang baik yang mengajak Jimin di klub dansa. Klub dansa itu jelek banget terjemahannya. Ya pokoknya mengajak Jimin untuk belajar dansa, di mana itu bisa menjadi alat untuk keluar dari cangkang telur bagi Jimin gitu kan. Dan juga Hoseok ini yang membantu Jimin untuk keluar dari comfort zone-nya dia, yaitu takut akan berhubungan dengan teman yang lain. Ini catatan dari Jimin. Sudah beberapa kali aku pindah sekolah dan tidak tahu kapan akan di opnam. Jadi aku berpikir ya tidak masalah kalau tidak ada orang yang kenal di sekolah. Dan satu hari, di sini maksudnya Hoseok ya, Hyung mendekati aku seperti tidak ada masalah apa-apa dan berjalan bersama aku 2 jam perjalanan pulang rumah. Sekian lama baru aku sadar ternyata rumah kita tidak searah. Ini catatan dari Hoseok. Aku membawa Taehyung keluar dari kantor polisi. Aku merangkul dia dan bertanya sambil berpura-pura tidak ada masalah. Ada apa? Lapar nggak? Taehyung menggeleng-geleng kepala. Hati aku saja begini, apalagi hati anak ini. Betapa sakitnya hati dia jadi terobek-robek dan hancur. Apakah masih ada jantung yang tersisa bagi dia? Hah? Polisi? Taehyung? Kenapa Taehyung bisa ada di polisi? Kenapa dia lapar? Dia gak makannya, ini saya beliin nasi kucing buat dia. Guys, santai. Itu episode selanjutnya. Pada saat Taehyung mengalami kekerasan di rumah, Hoseok itu ada di sana untuk menemani Taehyung dan melindungi Taehyung. Jadi menurut aku ya di sini, Hoseok ini berusaha untuk mengisi kekosongan peran ibu yang tidak ada di dalam dirinya dengan cara menjadi ibu kepada orang lain. Boom! Apalagi Hoseok itu dari kecil sudah mengalami gimana rasanya hidup tanpa orang tua. Jadi dia ngerti banget perasaannya Taehyung yang tidak ada ibu di dalam rumahnya, dan juga Jimin yang tidak memiliki hubungan yang baik bersama dengan orang tuanya. Tetapi walaupun Hoseok berusaha untuk memakai topeng, yaitu membuat persona untuk menutupi traumanya dia, tetap trauma ini muncul secara mendadak. Kelihatannya trauma itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang dengan cara menari, mencari jati diri, dan menjadi kakak yang baik bagi Jimin dan juga member yang lainnya. Tetapi trauma datangnya itu mendadak. Kalian masih ingat gak? Jimin itu pernah pingsan di stasiun bus karena dia melihat papan menuju ke Arboretum. Masih ingat gak? Arboretum. Jadi pada saat Jimin itu dibawa ke rumah sakit, Hoseok pun mengalami pengalaman buruk di rumah sakit itu. Aku bacain ya. Ibu Jimin berjalan masuk ke UGD. Ia hanya mengatakan terima kasih. Satu kalimat itu saja dan langsung berbalik badan. Pada saat aku mau mengikuti tempat tidurnya Jimin yang mau dipindahkan oleh dokter dan para suster, Ibu Jimin mengatakan terima kasih sekali lagi dan mendorong pundak aku. Tiba-tiba ada sebuah garis yang muncul di antara aku dan Ibu Jimin. Garis tersebut garis yang aku tidak akan pernah bisa lewati. Aku hidup 10 tahun yatim piatu. Hal begini aku sudah tahu dengan bahasa tubuh, tatapan, dan udara. Aku jadi berjalan mundur dan jatuh di lantai yang dingin. Ibu Jimin hanya menatap aku dari atas. Walaupun Jimin gak melakukannya secara langsung, tapi setiap kali dia bertemu dengan Jimin pasti keingat gak sih kejadian yang dia alami bersama dengan ibunya Jimin. Dia pikir dia sudah move on dari traumanya, dia pikir dia sudah lupa dengan traumanya itu, tapi muncul lagi melalui orang-orang yang terdekat lagi.
kayak lingkaran setan gitu loh, tidak bisa keluar dari masalah itu. Dan itu adalah saat yang paling gampang jatuh dalam lubang pikiran yang sangat gelap dan sangat dalam, dimana kita berpikir, kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa bebas? Kenapa aku orangnya begini? Lebih baik aku mati saja. Tidak ada arti hidup ini. Tapi BTS mengatakan ini adalah sebuah proses yang harus kita alami di lagunya Black Swan. Jadi bukan BTS di dalam BU saja yang memiliki trauma, luka, kelemahan, cangkang telur, tetapi BTS di luar BU, di dunia asli pun memiliki trauma yang sebagai artis internasional. Di mana orang-orang sudah tidak mendengarkan lagu mereka lagi, sudah tidak suka lagi sama lagu mereka. 처음 한 얘기긴 한데 혼자 이제 작업실 나가지고 작업하면서 좀 많이 되게 울면서 썼어요. 어떻게 보면 아직도 우리는 혹은 나는 이런 시련과 두려움을 갖고 있다는 것에 대해서 내가 계속 익스프레스 하는 거에 대한 두려움이 계속 있고 sehingga mereka harus berhenti bermusik. Sampai dikatakan itu adalah kematian pertama yang mereka selalu takuti. Kematian pertama ini apa ini? Mereka mau mati? Enggak, jangan! Itu enggak. Kalian sudah baca kutipan itu dari awal music video art filmnya Black Swan. Seorang penari mati 2 kali. Pertama itu ketika mereka berhenti menari, dan kematian pertama adalah kematian yang lebih menyakitkan. Maksudnya lebih menyakitkan daripada kematian kedua, di mana kematian kedua itu kematian beneran. Jadi kematian pertama adalah kematian di mana seorang dancer berhenti dancer, seperti BTS berhenti menjadi BTS, seperti aku sebagai YouTuber berhenti menjadi YouTuber. Jadi BTS asli pun harus menghancurkan cangkang telurnya mereka, di mana itu adalah rasa takut terhadap selesainya masa berjayanya mereka sebagai musisi. Apalagi mereka mengorbankan banyak hal gitu loh untuk menjadi seorang musisi se-level internasional seperti sekarang. Mungkin ketidaknyamanan yang mereka dapatkan dari hal yang kecil, perhatian dari seluruh dunia, jadi tidak ada privacy dan tidak ada kayak kenyamanan untuk pergi ke depan ke Indomaret, belanja, kayak cari Indomie bersama dengan keluarganya, shopping, jalan-jalan, pacaran. Pertama kali aku menonton art filmnya Black Swan yang dari MN Dance Company-nya itu, aku melihat cowok yang topless itu, dia simbolkan BTS yang tidak punya kebebasan gitu loh, kayak dikontrol oleh publik. Jadi publik itu orang-orang yang pakai baju hitam. Jadi mereka nggak bisa keluar dari panggungnya, tidak ada kebebasan, kayak dikontrol oleh masyarakat. Aduh, sakit hati. My heart is, oh my god. Tapi berdasarkan dengan buku Demian, kita harus mengalami kekacauan supaya kita mengalami pertumbuhan. Walaupun kekacauan tersebut tuh kelihatannya kehancuran diri kita sendiri. Kayak seperti seekor burung di dalam cangkang telur itu kan, mereka hancurkan, dia hancur dunianya sendiri untuk melihat dunia yang lebih luas. Jadi bukan hanya Jimin, Hoseok, dan karakter yang lain di dalam BU, tetapi termasuk BTS asli dan juga kita semuanya harus menghadapi shadow, yaitu kelemahan kita, cangkang telur kita, supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa jadi lebih maju. Makanya lagu interlude album keempat ini berjudul Shadow. 마음가짐이 편해지냐 안 편해지냐의 차이인 것 같아요. 그러니까 내 그림자가 나한테 있고 이 그림자 정면을 마주하고 뭐 이걸 싸워서 이겨내고 이런 문제가 아니라 그냥 거기 있다는 것만을 인정하는 것만으로도 편해져요. 이 마음이 가끔은 커질 때도 있고 뭐 줄어들 때도 있고 하지만 받아들이는 것 자체도 굉장한 큰 용기고 그게 있어야지 한 발짝 더 나아갈 수 있지 않을까라는 생각을 하면서 섀도우를 썼어요. BTS kan sudah menjadi artis yang super terkenal di seluruh dunia gitu kan, yang kelihatannya tidak memiliki kekurangan sama sekali karena mereka sudah pintar nyanyi, dance, dan juga mukanya tidak ada jerawat, dan juga timnya oke, dan semuanya kayak
perfect gitu, tapi mereka pun memiliki shadow. BTS di dalam bio pun memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan, jadi mereka punya shadow yang berbeda-beda juga. Aku benar-benar setuju banget sih, tidak ada kebahagiaan yang mutlak. Malah suatu hal yang tadinya membuatku bahagia itu telah menjadi shadow bagi aku. Seperti curhatnya J-Hope mengenai beban yang dia miliki. 때로는 이 큰 짐이 무겁기도 하다라는 좀 생각도 들기도 한다. 아무래도 너무 많은 그런 스포트라이트와 사랑을 받고 있기 때문에 사실 그 사랑에 대한 뭔가 보답을 드려야겠다라는 생각을 항상 하고 있는 사람으로서 이런 무게감이 사실 요즘 좀 커지고 있는 것 같다. Pas aku nonton J-Hope ini aku beneran nangis loh, karena waktu itu perasaannya sama persis yang aku rasakan. Jadi aku kan udah pindah ke Jakarta, tapi kayak terjadi banyak masalah gitu kan, nggak ada kamera, nggak ada laptop, tapi kalian yang benar-benar support aku supaya aku bisa siap untuk membuat konten baru gitu. Tapi ada rasa takut di dalam lubuk hati aku, apakah bisa nggak konten aku menyenangkan hati kalian? Gimana kalau kalian kecewa? Gimana kalau kalian kurang suka? Ya banyak yang bilang sih kayak Ciura nggak apa-apa, Ciura jadi jati diri aslinya Ciura saja, Ciura itu sendiri udah lucu banget kok. Tapi kadang aku merasa aku sendiri nggak tahu aku ini seperti gimana orangnya. Oh my god, my heart is oh my god. Aku sampai malas ketemu orang karena aku harus ngejelasin kondisi aku dari A sampai Z. Dan pada saat aku menjelaskan hal itu, aku merasa diri aku tuh kayak penuh drama yang tidak pernah masalah itu selesai gitu. Tapi yang menguatkan aku sih Firman ya, karena aku berusaha sejungkir balik apapun. Kayak benar-benar sampai aku lupa makan, sampai kena penyakit, saking semangat untuk bikin konten dan lain-lain. Kalau Tuhan yang tidak mengizinkan ya itu sama aja bohong. Jadi ada batas usaha manusia. Jadi ini saatnya bukan terjebak dalam masalah, tetapi melihat apa yang Tuhan ingin dari kehidupan aku. Jadi dari sana aku melihat support sesungguhnya dari kalian dan support dari orang-orang sekitar aku yang benar-benar mendoakan aku tanpa timbal balik. Dan itu aku benar-benar nangis sih pada saat kalian transfer aku ke rekening BCA aku. Karena waktu itu aku beneran gak punya uang. Habis itu mami aku bilang, yang membuat kamu YouTuber itu subscriber kamu loh. Jadi kamu harus membuat konten yang baik untuk mereka. So aku kayak waktu itu nangis. Oke, Oma. Jadi pada tahun ini BTS kan sudah 7 tahun kan mereka debut oleh 7 member. Jadi mereka pakai angka 7 untuk album ini supaya mereka kayak lebih ada rasa bersyukurnya gitu atas member-member yang mereka saling miliki. Seperti interview yang ini. 우리 멤버들과 함께하면서 저의 부족한 점을 멤버들이 채워줘서 이렇게 서로서로 이 공생하는 삶은 정말 좋은 삶이구나를 배운 것 같습니다. 그냥 좋은 사람들이랑 오랫동안 같이 있다 보니까 좋은 추억도 생기고 인생이라는 게 되게 멋있구나 이런 걸 많이 느꼈던 것 같아요. 원래는 모르는 사람인데 이렇게 그치? 몇 년 동안 한 7, 8년 동안 같이 살다 보니까 정말 누구보다 더 없으면 안 되는 그런 소중한 사람이 되어버려서 그런 소중한 사람 소중함을 배웠습니다. Ah, sosi banget. Aduh, curang. Jadi aku juga berharap seperti BTS yang sudah berkontribusi banyak banget untuk ARMY, yaitu kita, atas kebersamaan kita selama 7 tahun ini. Aku juga ingin suatu saat nanti aku juga bisa memberi kontribusi yang berarti dan juga lebih kayak nyangkut kepada kalian, supaya kalian juga bisa mendapatkan inspirasi dari aku, tapi bukan dari akunya sih, dari kehidupan aku. Jadi bukan aku tapi hanyalah Tuhan Allah. Oke, penutupnya jangan lupa melengkapi bedah K-pop aku episode J-Hope ini, Chung Ho Sok ini dengan teori kalian masing-masing ya di comment section di bawah. Karena ada 4 hadiah yang menantikan siapa yang akan menjadi pemilik mereka. Oh, siapa ya?
Dan ada posternya juga loh. Jadi terima kasih kepada kalian semua. Sampai ketemu di Bedah K-pop episode selanjutnya. Kira-kira tahu nggak siapa? Lagu Conan. Jawabannya Gui. Spoiler. Oke, thank you. Borahe.